Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dan kewajiban di dalam kehidupan sehari-hari, serta tidak lupa pula salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan salawat serta salam yang telah kita lafazkan dapat membuat kita bertemu dengan beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Yontos SIP MSI selaku pembimbing mata kuliah Pancasila, serta teman-teman dan penonton yang saya banggakan. Baiklah, sebelum memulai pidato singkat saya, perkenalkan nama saya Adinda Febrianti, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kelas 1A Ilmu Komunikasi. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Langsung saja ke pidato singkat saya yang berjudul Menerapkan Nilai-nilai Pancasila di Masa Pandemi COVID-19. Pancasila hadir sebagai kepribadian bangsa yang mengingatkan bahwasanya bangsa Indonesia itu harus bekerja sama serta bersatu. Pada bulan Januari 2020, dunia dikejutkan oleh berbagai berita tentang sebuah penyakit, wabah, dan virus, yaitu bernama Corona. Kabarnya virus ini beraksi dan menyebar dengan sangat cepat. Munculnya pandemi COVID-19 ini menjadi sebuah permasalahan global. Virus ini membuat seluruh negara melakukan social distancing hingga melakukan lockdown untuk menghentikan atau memutuskan penyebaran virus. Seorang senator Amerika Serikat mengklaim bahwa virus corona yang tengah mewabah berasal dari sebuah laboratorium yang berlokasi di Wuhan. Anggota Senat Tom Cotton menunjuk Laboratorium Keamanan Hayati Nasional Wuhan dalam wawancaranya dengan Fox News Sunday Morning Futures. Lab itu disebut dekat dengan pasar seafood Huanan, lokasi yang oleh para pakar diyakini sebagai tempat pertama kali virus corona merebak. Kunci dalam menghadapi sebuah masalah hakikatnya adalah hanya satu, yaitu bersatu tanpa memandang perbedaan antar golongan. Karena sejatinya prinsip implementasi Pancasila adalah menemukan solusi melalui kerjasama bangsa Indonesia. Sehingga sangat penting pemahaman implementasi nilai-nilai Pancasila terhadap masyarakat. Karena selain
Dengan menimbulkan tauhid, kita juga harus berusaha dan berdoa. Dengan ini, penerapan nilai-nilai Pancasila dapat membuat negara dan masyarakat menjadi kuat dalam menghadapi pandemi ini. Dengan adanya pemahaman nilai-nilai Pancasila ini, dinilai mampu mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah. Setidaknya konsep cinta tanah air perlu diperdalam lagi pemahamannya pada masyarakat agar nilai Pancasila lebih kokoh di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Apa saja sih nilai-nilai Pancasila? Tentu kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia sudah mengetahuinya. Untuk mengingat kembali, yuk kita simak video ini. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the five principles of our state. These are: first, belief in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Nah, itu dia tadi video singkat tentang Pancasila. Jadi, Pancasila itu ada 5 nilai sendi utama. Nilai yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang mengandung nilai religius yang menjadi fondasi dalam kehidupan masyarakat. Kepercayaan Tuhan merupakan fondasi penguat dan fondasi terbesar dalam aspek kehidupan. Di saat pandemi COVID-19 ini, penerapan sila pertama itu sangatlah penting, dapat dilakukan dengan cara berdoa dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk keselamatan kita agar virus ini dapat berakhir dari dunia ini. Jadi, sila pertama juga menjadi fondasi penguat di dalam diri manusia pada masa ini. Lantas, bagaimanakah kita menghadapinya? Apakah ada dalam agama kita untuk menghadapi penyakit ini? Jawabannya tentu ada, karena agama kita adalah agama yang sempurna, yang menjawab seluruh tantangan kehidupan. Ada sebuah kisah dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Umar bin Khattab. Kisahnya yaitu dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berpergian menuju negeri Syam. Ketika tiba di suatu kota di negeri Syam yaitu bernama Sardo, beliau bertemu dengan para panglima pasukan yaitu Abu Ubaidah dan para sahabatnya, dan mereka mengabarkan bahwa negeri Syam sedang terserang wabah. Maka Umar bin Al-Khattab lalu berkata, "Panggilkanlah untukku orang-orang muhajirin yang telah berhijrah." Kemudian dipanggillah orang-orang muhajirin tersebut. Setelah mereka datang, beliau bermusyawarah kepada orang-orang muhajirin. Beliau sahabat Rasulullah SAW tersebut memberitahukan kepada orang-orang muhajirin tersebut bahwa negeri Syam sedang terkena wabah. Ternyata mereka pun berbeda pendapat atau berselisih pendapat. Sebagian dari mereka berkata, "Anda telah keluar untuk suatu keperluan. Kami berpendapat bahwa Anda tidak perlu mengurungkan niat." Sedangkan sebagian yang lain berkata, "Anda sedang bersama rombongan dan sahabat Rasulullah SAW. Kami berpendapat agar Anda tidak menghadapkan mereka pada wabah ini." Kemudian
Umar bin Khattab berkabah ini. Kemudian Umar bin Khattab berkata, keluarlah kalian. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tersebut memerintahkan untuk memanggilkan orang-orang Ansar agar datang bermusyawarah dengan beliau. Ternyata keadaan mereka pun sama dengan orang-orang Muhajirin tersebut, yaitu berbeda pendapat dan berselisih pendapat. Kemudian Umar berkata lagi, keluarlah kalian, dan memerintahkan untuk memanggilkan tokoh Quraisy yang telah berhijrah ketika Fathu Makkah. Kemudian para tokoh Quraisy tersebut dipanggil dan mereka tidak berbeda pendapat ataupun berselisih. Kemudian mereka berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kami berpendapat agar Anda kembali membawa rombongan Anda dan tidak menghadapkan mereka pada wabah ini. Kemudian Umar pun berseru kepada rombongannya, yaitu beliau berkata, sesungguhnya aku akan pulang di pagi hari, maka bersiaplah kalian di pagi hari. Lalu ada seorang lagi bertanya, yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Umar, apakah Anda akan lari dari takdir Allah? Kalau saja bukan engkau yang bertanya, wahai Abu Ubaidah, jawab Umar, ya, kami akan lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lainnya. Bagaimana pendapatmu jika engkau memiliki unta kemudian tiba di suatu lembah yang mempunyai dua daerah, yaitu daerah yang subur dan yang gersang atau kering? Tahukah engkau, jika engkau membawanya ke tempat yang subur, engkau telah membawanya dengan takdir Allah. Begitu pula ketika engkau membawanya ke tempat yang gersang atau kering, bukankah engkau membawanya dengan takdir Allah? Begitulah perkataan Umar bin Khattab terhadap Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Kemudian setelah Abu Ubaidah dan Umar bin Khattab, datanglah seorang sahabat lagi, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dan beliau berkata, saya memiliki kabar tentang hal ini dari Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendengar suatu negeri terjangkit wabah, janganlah kalian menuju ke sana. Namun, jika suatu wabah menjangkiti suatu negeri dan kalian berada di dalam negeri itu, janganlah kalian keluar dan lari darinya. Kemudian Umar pun setelah mendengar hal tersebut, Umar pun memuji Allah dan pergi. Kisah ini sahih dari hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5288. Nah, itu dia cerita singkat kisah dari seorang sahabat Rasulullah SAW dalam menghadapi sebuah wabah. Semoga dari kisah tersebut kita dapat pelajaran dan mengambil manfaatnya. Selanjutnya adalah sila kedua, yaitu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini memiliki makna bahwa setiap orang wajib memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan etika, sehingga muncul rasa memanusiakan manusia. Sila ini akan menekankan kita untuk memiliki rasa tenggang rasa yang menjunjung nilai kemanusiaan. Selanjutnya adalah sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang dimana sila ketiga ini memiliki arti bahwa sebagai rakyat Indonesia, kita harus bersatu walaupun berbeda-beda, baik itu ras, agama, suku, dan budaya. Dengan menerapkan persatuan Indonesia ini yang dari berat menjadi ringan, dikarenakan dengan adanya persatuan di negara Indonesia ini. Selanjutnya adalah sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini memiliki makna bahwa kepatuhan warga terhadap pemerintah menjadi langkah preventif dalam menghadapi pandemi atau virus ini. Selanjutnya adalah sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang kelima ini memiliki makna bahwa
negara Indonesia harus berperilaku adil perihal sosial terhadap rakyatnya. Implementasi sila kelima ini penting serta dibutuhkan dalam menghadapi wabah ini. Dalam hal ini dibutuhkan sinergitas yang baik seperti kerjasama antara masyarakat satu dengan yang lainnya dan antara masyarakat dengan pemerintah. Mengimplementasikan nilai Pancasila ini untuk melawan pandemi COVID-19 ini diharapkan dapat meminimalisasikan dan penyebaran virus dan kita mampu melawannya bersama-sama sehingga dunia akan terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Itu dia 5 nilai-nilai Pancasila yang telah saya jelaskan dalam pidato ini, yang dimana yang harus kita terapkan dan kita hidupkan di dalam aktivitas kehidupan kita, terutama di negara Indonesia. Kemudian selain dengan nilai-nilai Pancasila yang telah kita hidupkan dan kita terapkan, hal yang terpenting adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah yang menetapkan atau menentukan segala sesuatu. Dialah yang maha bijaksana dalam menentukan suatu ketetapan, dan Dialah yang menetapkan hikmah di balik sebuah kejadian yang ditetapkan olehnya. Sekian yang bisa saya jelaskan dalam pidato singkat saya ini. Semoga dapat mengambil hikmahnya dan pelajarannya dalam pidato singkat saya ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.